Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankan segala aktivitas ibadah, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hadir menjalankan kewajiban salat Jumat berjamaah. Khotib pada kesempatan yang berbahagia ini kembali mengajak para jamaah untuk mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu ayat ke-7 di surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, mereka orang-orang kafir lebih mengetahui detail perurusan dunia. Perkara dunia mereka kuasai. Akan tetapi urusan dunia, urusan akhirat mereka lalai. Urusan ibadah, urusan menuntut ilmu agama mereka lalai. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menceritakan kepada kita keadaan orang-orang kafir yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kekafiran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka pula sibuk dengan urusan-urusan dunia yang sampai tidak sempat lagi mengurusi urusan akhiratnya. Maka Rasulullah pun datang mengingatkan dalam sebuah hadis, innallaha mubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang alim tentang urusan dunia tapi jahil tentang urusan akhirat. Ayat dan hadis yang kita bacakan mengingatkan kita sebagai kaum muslimin agar jangan lebih mengedepankan urusan dunia kita dan melupakan urusan akhirat kita. Kita tinggal di dunia, tujuannya bukanlah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencapai kedudukan setinggi-tingginya, tapi tujuan utama kita untuk ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Maka carilah hal-hal yang mendukung dari ilmu-ilmu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tipe manusia dalam hal ini berbagai macam. Ada di kalangan kaum muslimin yang pekannya, bulannya, tahun dari waktu yang dia lalui tidak pernah sedikit pun disirami oleh nasihat, ceramah agama, siraman rohani, tidak pernah dia dengarkan. Dia sibuk dengan urusan dunia yang dia geluti, sehingga dia menjadi seorang yang ahli, profesor dalam urusan dunia yang digeluti tersebut. Ketika dia berbicara tentang politik, seperti lautan yang tak bertepi. Ketika dia mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah, maka dia bisa berjam-jam menceritakan hal tersebut. Tapi urusan tentang wudu yang benar, pembatal-pembatal wudu, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, nol besar. Dia tidak apa? Dia tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena dia hanya sibuk mencari ilmu-ilmu dunia, sampai mengesampingkan urusan ilmu agama. Padahal ilmu agama sangat penting untuk kehidupannya, untuk perbaikan dia dalam hablum minallah dan hablum minan nasnya. Tipe yang kedua, ada manusia yang mendapatkan siraman rohani, nasihat saat khutbah Jumat. Dia hanya bisa menyempatkan mendengarkan nasihat pas hari Jumat saja, pas khotib berceramah saja. Akan tetapi dia iringi, dia barengi lagi
kesempatan itu dengan apa? Dengan sambil tidur di belakang, atau sambil main ponselnya, atau sambil ngobrol dengan temannya. Dia tidak fokus mendengarkan, acuh. Dia menganggap bahwa khutbah Jumat yang disampaikan tidak penting untuknya. Maka orang ini pun orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena nasihat, peringatan yang disampaikan oleh khatib pada hakikatnya itu adalah peringatan untuknya, siraman rohani untuknya yang dapat memberikan kebahagiaan, masukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi dia iringi dengan apa? Dengan tidur, ngobrol, kemudian sibuk dengan ponselnya. Maka orang ini orang-orang yang berpaling dari peringatan. Sementara Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sejatinya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang-orang yang hanya bisa menyempatkan waktunya mendengarkan nasihat di hari Jumat saja. Maka dia pun fokus mendengarkan dengan seksama, kemudian berusaha nanti pulang untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh khatib. Maka orang ini adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih menyempatkan dirinya untuk mendapatkan siraman rohani, nasihat, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan meskipun hanya satu kali dalam sepekan. Tipe yang terbaik adalah mereka yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan perdagangannya di pasar, sibuk dengan urusannya di kantor, tapi masih sempat dia mendengarkan ceramah dari medsos, masih sempat dia membaca Al-Quran dan berusaha menghafalnya meskipun satu ayat, berusaha juga membaca hadis-hadis Rasulullah. Maka orang ini adalah orang yang paling terbaik daripada orang-orang yang sebelumnya yang kita sebutkan. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi mereka yang mau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat haruslah bifahmid din, haruslah paham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, hendaknya dia paham agama ini. Karena agama akan mengarahkan perbaikan hablu minallah, ubudiyah kita kepada Allah, dan hablu minan nas kita, perbaikan hubungan kita kepada manusia. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia, baik itu orang kafirnya atau kaum muslimnya, jika mereka fokus utamanya dalam urusan dunia saja, tidak sempat lagi urusan agama atau belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikop orang tersebut dengan at-takasur. Mereka akan dilingkupi kehidupannya dengan bermewah-mewahan, dengan bermegah-megahan, baik dari sisi pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, bahkan sampai membuat acara pun dia tidak luput lepas dengan apa? Dengan bermegah-megahan. Ini sejatinya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang fokus dengan urusan dunia semata. Allah berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang-orang yang hidup dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Kapan berakhir hal tersebut? Hatta zurtumul maqabir, hingga dia meninggal dan diantar ke kuburan, baru dia selesai dari hidup bermegah-megahan. Inilah sejatinya hukuman dari Allah bagi mereka yang lebih mengedepankan fokus kepada dunia daripada urusan akhiratnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menambah orang tersebut kesibukan demi kesibukan yang tiada hentinya. Allah sebutkan di dalam hadis kursi, tafarraq li ibadati amla usadraka ginan wa illa mala'tu yadaika syuglan walam asudda faqra. Sibukkan dirimu dengan ibadah, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa, kalau tidak, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tiada habisnya,
dan aku tidak akan pernah tutup kefakiran yang ada pada dirimu. Coba lihat orang-orang kaya yang fokus terhadap dunia saja, jauh dari ibadah, jauh dari menuntut ilmu agama, mereka fakir terus, berusaha terus bagaimana mengembangkan, membesarkan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kesibukan yang tiada habis-habisnya. Kemudian yang ketiga, hukuman dari Allah yang ketiga adalah mereka akan diberikan keyakinan bahwa kami lebih mulia, kami lebih utama dibandingkan mereka yang rajin sholat, rajin kajian, ibadah dan yang lainnya. Kami enggak ibadah, juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak pernah duduk di majelis ilmu, kami diberikan kekayaan. Pada hakikatnya ini adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan memberikan kekayaan. Ternyata kekayaan itu membuat dia tambah jauh, tambah lalai dari urusan ibadahnya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempatkanlah baik itu dalam sepekan ataukah setiap harinya kita menambah perbendaharaan ilmu kita, menambah siraman rohani yang akan menghidupkan hati kita, mendatangkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di negeri akhirat kelak berupa surga. Dengan apa? Dengan terus beribadah kepadanya. Karena inilah tujuan Anda diciptakan di dunia. Tapi dari satu sisi, jangan lupakan urusan Anda di dunia. Carilah pula hal-hal yang mendukung Anda untuk beribadah. Karena Anda tinggal di dunia, dituntut untuk mencari makan, cari ini dan seterusnya. Agar apa? Agar Anda bisa tegak menjalankan sholat dan hal-hal yang lainnya. Maka wahai kaum muslimin, jadikanlah urusan dunia kita sebagai wasilah untuk akhirat kita. Jadikanlah segala aktivitas muamalah kita, pekerjaan kita sebagai sebab untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan kembali kepada kita. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya. Dia akan dapatkan balasannya di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati